Perkenalkan, nama saya Muhammad Mazhar Alam. Saya dari Prodi Manajemen Peminatan Sumber Daya Manusia. Di sini saya mengambil judul yaitu meningkatkan semangat kerja demi memberikan pelayanan terbaik di kios pupuk Sri Arsita yang diadakannya kerja praktek di Universitas Pelana Perjuangan. Baik, selanjutnya kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberikan wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Mahasiswa menerapkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan terkait di bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja atau usaha. Mahasiswa juga dituntut untuk mengembangkan diri, mengembangkan inovasi keilmuan berbasis teknologi dan berkontribusi dalam membantu pemecahan masalah di perusahaan atau instansi. Kios pupuk Sri Arsita adalah kios yang telah bekerja sama dengan Pupuk Indonesia dan merupakan anggota dari PT Pupuk Indonesia Persero. Kios ini menjual berbagai jenis pupuk dan obat-obatan pertanian. Kios ini beralamatkan di Dusun Kalimulya, RT 3, RW 2, Desa Pasir Mulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Yang dikelola oleh Ibu Suryani Puspita pada tahun 1996. Kios ini didirikan oleh Bapak Ita, kemudian diserahkan kepada anaknya pada tahun 2016. Baik, selanjutnya yaitu gambaran umum tentang UMKM Kios Pupuk Sri Arsita. Kios Pupuk Sri Arsita adalah agen resmi yang berada di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Kios tersebut menyediakan berbagai macam kebutuhan pertanian, salah satunya produk bersubsidi dan obat pertanian. Dalam pendistribusian, pupuk agen tersebut memiliki sejumlah konsumen tetap, yaitu pengecer yang berada di wilayah desa Kecamatan Majalaya. Dikarenakan peraturan pembelian pupuk hanya dapat melayani penjualan di daerahnya, masing-masing maka pendistribusian dilakukan secara langsung dengan interaksi petugas kios. Pendistribusian selama ini dilakukan dengan mengacu pada RDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, yang telah disusun oleh Ketua Kelompok Tani dan didampingi oleh PPL, yaitu petugas penyuluhan lapangan, yang mengatur jumlah subsidi pupuk yang diberikan kepada petani. Selain pupuk bersubsidi, kios Sri Arsita ini juga menjual obat-obatan pertanian. Kios pupuk Sri Arsita menjual obat-obatan pertanian ini untuk tanaman padi yang jenisnya pupuk insektisida, fungisida, herbisida, bakterisida, dan pestisida. Untuk proses penjualan dan pembelian obat pertanian, kios pupuk Sri Arsita ini menerima berbagai pesanan obat pertanian dalam jumlah kecil maupun besar. Secara garis besar, konsumen kios pupuk Sri Arsita hanya petani yang berada di daerah Karawang saja, belum keluar Karawang, dikarenakan persediaan pupuk bersubsidi itu hanya di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah saja. Jadi, untuk pupuk bersubsidi ini tidak sembarangan menjualnya, hanya oleh warga setempat saja yang sudah ditentukan dan juga dibatasi dalam profil singkat tentang UMKM Kios Pupuk Sri Arsita. Nama UMKM yaitu Kios Pupuk Sri Arsita. Tanggal berdirinya dari 11 Mei 2016. Beralamatkan di Dusun Kalimulya, RT 3 RW 2, Pasir Mulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jenis UMKM ini yaitu bidang pertanian dengan jumlah karyawannya hanya 1 dan produk yang dijual oleh kios pupuk Sri Arsita yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Manajemen berasal dari kata Q manage yang berarti mengatur.
Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Ada menurut Kristiawan di 2007, manajemen merupakan ilmu dan seni yang mengatur, mengendalikan, mengomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan juga apa yang direncanakan oleh seorang manajer bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya itu pengertian dari manajemen sumber daya manusia adalah rakit merekrut, mempekerjakan, memutasi, dan mengelola karyawan di sebuah organisasi atau perusahaan. Departemen ini biasanya bertanggung jawab untuk membuat, menerapkan, mengawasi kebijakan yang mengatur karyawan dan hubungan perusahaan dengan karyawannya, termasuk juga membuat struktur organisasi yang ideal untuk dijalankan oleh anggota organisasi atau suatu perusahaan tertentu. Selanjutnya yaitu tentang membahas semangat kerja pegawai. Semangat pekerja pegawai adalah keinginan pada diri individu maupun sekelompok orang yang bekerja sama, yakni para pegawai pada untuk memberikan hasil kerja yang sebaik-baiknya, yang diaktualisasikan melalui sikap dan kegairahan kerja. Bekerja sama, disiplin, dan konsekuen dalam menjalankan setiap aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi dengan adanya semangat kerja, apapun target atau tujuan dari suatu organisasi itu bakal tercapai. Kalau tidak adanya semangat kerja dalam diri atau suatu organisasi, bahkan tidak akan adanya suatu tujuan yang salah satunya itu tercapai. Selanjutnya itu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat dipicu dengan adanya tingkat semangat yang tinggi dari setiap pegawai di dalam organisasi. Semangat yang tinggi akan mendorong pegawai untuk melakukan pekerjaannya sebaik mungkin, sesuai peraturan dan prosedur kerja yang ada di organisasi. Semangat kerja pegawai sangat dibutuhkan. Karena apa? Yang menjadi tujuan organisasi akan sukar dicapai apabila tidak ada semangat kerja pada diri karyawan tersebut. Dalam hal ini, Nitishio Mito mengatakan yang menyatakan bahwa semangat kerja adalah melakukan pekerjaan secara lebih giat sehingga pekerjaan dapat diharapkan lebih cepat dan lebih baik. Oleh karena itu, semangat kerja ini sangat berpengaruh terhadap kinerja atau aktivitas suatu perusahaan atau pegawai. Karena kalau tidak adanya semangat kerja, tidak akan ada tumbuh etos kerja yang baik dan juga loyalitas yang diberikan oleh para pegawai tersebut. Jadi, semangat kerja adalah inti dari suatu pergerakan atau suatu peralihan pekerjaan untuk menjadi lebih giat dan juga menjadi lebih enak dalam bekerja. Pelaksanakan kegiatan praktik tugas utama yang saya lakukan di kios Bob Sri Arsita, yaitu yang pertama membereskan toko saat membuka kios, membantu segala kebutuhan kios sewaktu pertama buka saat pagi. Hal ini dilakukan agar kios terlihat rapi dan juga menarik pada saat yang ada berbelanja di kios tersebut. Jadi pertama itu saya kurang lebih 1 jam membereskan dan merapikan barang-barang yang dari toko itu supaya bersih dan rapi dan juga enak dipandang oleh konsumen, karena kenyamanan konsumen itu adalah suatu nilai plus bagi suatu usaha. Baik,
Yang kedua yaitu mengontrol barang. Maksud dari mengontrol barang di sini yaitu mengecek barang atau stok di toko supaya terjaga dan persediaannya itu tidak habis. Kalau misalkan persediaan toko itu habis, saya biasanya mencatat apa saja yang barang sudah habis atau yang urgent yang mau habis, dan juga sering dikeluarkan atau sering juga banyak pembelinya. Jadi saya mengelis barang-barang yang sudah habis dan juga barang-barang yang mulai kritis. Setelah saya mencatatnya, saya memberikan ke Ibu Suryani supaya Ibu Suryani itu membeli atau order lagi barang-barang yang sudah habis di tokonya tersebut supaya terjaga dan juga demi demi kenyamanan dan juga konsumen supaya percaya dan kembali lagi ke kita. Yang selanjutnya itu mengirim barang ke konsumen. Maksud di sini bila konsumen berhalangan atau mengirim barang atau membeli barang dan dia tidak menyempatkan diri untuk membeli langsung ke toko Bu Suryani, dia biasanya itu menjapri via WhatsApp ke Bu Suryani apa saja barang-barang yang dibutuhkan dan juga pembelian. Setelah sudah di packing dan disiapkan, kalau wilayahnya masih terjangkau, oke, biasanya saya mengirimkan barangnya ke konsumen. Baik, selanjutnya itu tugas pendukung yang saya lakukan di kios Pupuk Sri Arsita. Yang pertama yaitu mendistribusikan barang. Maksudnya mendistribusikan barang di sini yaitu mengirimkan barang atau memaking barang yang sudah dibeli oleh konsumen. Ya seperti tadi, kalau bila ada konsumen yang berhalangan hadir dan dia pengen pesan suatu barang, jadi barang yang itu saya siapkan dan juga packing. Nanti kalau konsumennya bisa ngambil ke toko tersebut, jadi dia enak tinggal langsung ngambil, tidak usah menunggu lagi gitu. Yang kedua yaitu mensosialisasikan produk baru kepada konsumen. Sosialisasi di sini yaitu memberikan produk baru seperti pupuk dan perlengkapan pertanian yang baru, setelah itu menjelaskan fungsi, manfaat, dan kegunaan pada para pembeli. Jadi bila ada produk baru, biasanya saya itu menjelaskan tentang fungsi, manfaat, dan juga kegunaan. Karena produk baru itu harus ditangani dengan baik dan tidak boleh asal-asalan. Yang ketiga itu menjadi barang, memilih dan memilah tentang pupuk yang baik. Selanjutnya itu tentang permasalahan yang ada di kios pupuk Sri Arsita. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya semangat kerja pada karyawan. Yang pertama yaitu kurangnya motivasi dalam bekerja, kurangnya insentif dari hasil kerja, perasaan jenuh pada karyawan, dan juga terdapat stres pada karyawan. Permasalahan ini dapat berimbas pada pelayanan yang menjadi menurun kepada konsumen. Konsumen yang tidak puas pada pelayanannya dapat mempengaruhi omset yang ada di kios pupuk Sri Arsita tersebut, dan juga akan berimbas kepada pendapatan suatu usaha atau juga pendapatan pada baik. Selanjutnya itu solusi dari permasalahan yang di atas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkannya suatu tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan pada semangat kerja ini. Cara membantu suatu karyawan agar menjadi semangat kerja kembali ialah pemilik usaha harus melakukan pemberian motivasi atau dukungan kepada karyawan, dan juga berikan reward berupa gaji naik atau ungkapan selamat terhadap kerja keras karyawan. Memberikan suasana yang nyaman dan aman pada tempat usaha. Hal-hal tersebut jika dilakukan oleh pemilik usaha akan meningkatkan semangat kerja pada karyawan, dan karyawan akan memberikan loyalitas saat bekerja. Hal ini sangat menguntungkan bagi pemilik usaha karena dengan meningkatkan semangat kerja pada karyawan juga akan meningkatkan pelayanan di kios pupuk Sri Arsita dan juga akan meningkatkan penjualan pada kios tersebut. Baik. Kesimpulan dari kerja praktek ini yaitu
Mahasiswa senantiasa belajar lebih nyata lagi dan pastinya hal ini merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk sekarang dan masa yang mendatang di mana nantinya mahasiswa akan menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. Dalam pelayanan kepada konsumen, pastinya memperlakukan ketelitian, ketekunan, dan juga memberikan pelayanan terbaik. Karena dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen atau pelanggan, itu dapat meningkatkan omset suatu usaha. Begitupun dengan memberikan motivasi atau semangat kerja pada karyawan, supaya karyawan lebih giat lagi dalam kerja dan mendapatkan produktivitas yang tinggi. Saran yang dapat saya sampaikan kepada pemilik usaha yaitu lebih tingkatkan lagi kembali komunikasi dengan karyawan demi keberlangsungan keharmonisan antara pemilik usaha dan juga karyawan. Dan juga jangan lupa kalau memiliki upah lebih, tingkatkan naikkan gaji karyawan tersebut.